Orang kalau ke masjid mau ngapain? Mau beli telur? Mau beli minyak? Atau mau kampanye di masjid? Enggak ada orang kampanye di masjid. Orang waras enggak kampanye di masjid. Yang kampanye di masjid orang yang enggak waras. Nah, orang waras yang punya akal atau punya malu, minimal punya malu, enggak punya ilmu, enggak apa-apa, tapi punya malu, enggak kampanye di masjid. Tuh, orang ke masjid enggak ada buat kampanye. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dilarang beraktivitas politik di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Kabar ini viral setelah gambar berisi pesan larangan aktivitas politik Anies Baswedan di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur beredar. Pesan tersebut beredar di tengah kunjungan Anies ke Surabaya. Sejumlah pihak menyebut Anies curi start kampanye, bahkan ada yang melaporkannya ke Bawaslu Republik Indonesia. Hari ini yang kita miliki sesungguhnya bukan mencuri start. Kalau mencuri start itu kesannya seperti tengok kanan kiri cari kesempatan nyelonong. Bukan, ini adalah head start. Bukan mencuri start, ini head start. Head start itu artinya apa? Ya, dalam pendidikan namanya akselerasi. Akselerasi itu siapa yang baik-baik saja yang akselerasi. Kan begitu kira-kira kan? Nah, kalau ada orang kampanye di masjid bagaimana? Mau kita bilang apa? Mudah-mudahan nggak jadi gitu. Soalnya kenapa? Ini bawa sial, gara-gara belum jadi aja udah menodai masjid. Gimana kalau udah jadi? Bukan tempatnya di masjid. Dengan atas dalih apapun la mahu mahallu fil masjid. Masjid mereka suci dari berita-berita duniawi, nggak ada urusan dunia. Ada orang bawa berita dunia di masjid, dagang, itu Nabi suruh bilang la arbahallah tijaratak. Ada orang ngumumin barang hilang, la raddallah dalatak. Begitu. Ada orang dagang bilang semoga dagangan ente bangkrut, nggak laku-laku. Disuruh sumpahin begitu sama Nabi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya bersyukur pada hari ini bisa kembali bersujud. Mesti jadikan kampanye, khotbah jadikan kampanye. Mana mau menang? Karena Allah menduhaka, Allah mengkutuk kampanye di dalam masjid. Dengarkan, ada orang dagang aja di masjid Nabi sumpahin nggak laku. Begitu masjid adalah rumah Allah. Begitu siapapun masuk masjid, partai berbeda, paham berbeda. Begitu keluar dengar khotbah, keluar tenang. Betul-betul. Lah kampanye di khotbah, lu otak lu taruh di mana? Sarap. Akan tapi kami harapkan seluruh panitia yang berkaitan dengan capres itu menjaga agar masjid tetap digunakan sebagai tempat ibadah dan bukan penggunaan politik praktis. Jangan sampai kemudian ada acara dadakan di masjid karena alasan respon publik atau acara tempat ibadah. Kata Gus Dur, nasihatin nama saya, Kiai, kita mau orang NU nih, walaupun monyet nyalon dan terpilih, hormati monyet. Begitu kata Gus Dur, Masya Allah. Bawaslu menyorot kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya. Hal ini seiring dengan beredarnya SMS blast dari Bawaslu soal larangan kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar, Surabaya. SMS itu diterima sejumlah warga saat Anies berkunjung ke Masjid Al-Akbar, Surabaya. Dalam SMS blast itu berisi pesan surat Bawaslu Jatim nomor 123-PM 0002-KJI strip 38-03-2023 tanggal 13 Maret 2023 melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. Salah satu warga bernama Ahmad mengaku menerima SMS blast tersebut pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Saya baru menerima SMS ini, tak lihat nomornya, nggak ada, tapi ada namanya dari Bawaslu, ujar Ahmad sambil menunjukkan SMS blast tersebut. Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Penanganan Pelanggaran Muhammad Ikhwanuddin Alfianto menyatakan isi dalam SMS blast tersebut bukan surat dari Bawaslu Jatim, melainkan dari Bawaslu Kota Surabaya. Bawaslu Jatim hanya menerima tembusan.
Itu Bawaslu Kota Surabaya. Surat imbauan kepada takmir masjid kita dapat tembusan. Bisa dikonfirmasi ke Bawaslu Kota Surabaya, kata Ikhwan kepada wartawan. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Agil Akbar, menyatakan Bawaslu Surabaya mengimbau agar tidak ada kegiatan bersifat politik di rumah ibadah. Jadi kita mendapat informasi dari awal peserta pemilu berkonsultasi. Apa sudah boleh untuk melakukan sosialisasi partai? PKPU memang masih diizinkan setelah parpol ditetapkan peserta. Maka parpol ketika belum waktunya berkampanye, boleh sosialisasi pendidikan kepada konstituen dan pemilihnya, kata Akil. Saat ini belum tahapan kampanye sesuai PKPU 3 tahun 2022, bahwa kampanye masih November. Kita sampaikan kalau tempat ibadah, tempat pendidikan, ini kan tempat yang tidak boleh dilakukan kampanye, sambungnya. Agil menyatakan acara Anies di Surabaya boleh digelar sepanjang tidak melanggar undang-undang pemilu, salah satunya tidak melakukan sosialisasi di masjid atau tempat pendidikan. Secara prinsip, tetap kami sampaikan bahwa kegiatan itu bisa dilaksanakan sepanjang sosialisasi partai peserta pemilu tidak melanggar ketentuan yang ada, ujarnya. Kalau Pak Anies belum menyampaikan ajakan memilih, berarti belum melanggar. Kami pastikan dulu orasinya ada ajakan memilih atau tidak. Kalau belum, berarti tidak memenuhi unsur kampanye, sambungnya. Menurut Agil, dalam acara Anies di Surabaya turut berkolaborasi dengan partai politik yang sudah disahkan oleh KPU. Maka dari itu, acara yang sifatnya sosialisasi bukan ajakan memilih calon tertentu, masih boleh dilakukan. Yang penting sekarang belum ditetapkan calon. Pada konteksnya, KPU menetapkan peserta pemilu, salah satunya parpol yang hari ini berkolaborasi dengan kegiatan Pak Anies. Kan partai yang berkolaborasi sudah ditetapkan KPU, jelasnya. Partai ini tetap bersosialisasi sesuai PKPU 33 nomor 2018, bahwa mereka boleh bersosialisasi, memasang banner dan seterusnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang ada. Yang penting tidak di tempat ibadah, tandasnya. Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem Jatim, Venansius Awe, menyatakan kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya dan beberapa daerah di Jawa Timur bukan merupakan aktivitas kampanye. Bukan kampanye, jelas ini bukan kampanye, akan tetapi sebagai sapaan hangat dari salah satu putra terbaik bangsa kepada masyarakat kota Surabaya. Apa yang salah? Lagi pula hari ini belum juga memasuki tahapan kampanye lantaran belum ada kontestan yang telah diputuskan resmi oleh KPU. Kami paham soal itu, kata Awe saat dikonfirmasi. Awe melihat edaran Bawaslu soal larangan tersebut tidak masuk akal. Bahkan bisa jadi, kata Awe, banyak politikus yang sekadar menumpang sholat di Masjid Al-Akbar Surabaya bisa disalahartikan menjadi politis. Bisa-bisa nantinya semua tokoh parpol, calon kepala daerah, anggota dewan pun dilarang Bawaslu untuk mereka menunaikan kewajibannya beribadah di rumah ibadah karena ditengarai melakukan kegiatan politik juga, tandasnya. Seperti diketahui, Anies Baswedan berkunjung ke Masjid Al-Akbar Surabaya pada Jumat 17 Maret 2023. Di sini Anies menunaikan sholat Jumat di masjid yang menjadi salah satu ikon Jawa Timur tersebut. Anies menyatakan kota Surabaya adalah kota di mana keluarganya berasal. Ia tidak melupakan sejarah bahwa kakeknya A.R. Baswedan lahir dan besar di Surabaya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali hari ini bisa ke Surabaya. Ini adalah hari pertama Surabaya. Adalah kota di mana keluarga kami berasal. Kakek kami di sini, tumbuh besar di kawasan Ampel dan kemudian melalui perjuangan yang beliau jalani, berujung tinggal di Yogyakarta. Kata Anies di halaman Masjid Al-Akbar pada Jumat 17 Maret 2023. Anies menegaskan kunjungannya ke Surabaya tidak dalam rangka kampanye atau yang sifatnya politis. Ia mengaku hanya silaturahmi dengan relawan dan teman lama. Di Surabaya, Anies juga memberi orasi dan saat bertemu para relawan di Sentra Wisata Kuliner atau SWK Gayungan, Kota Surabaya. Di hadapan relawan, Anies menyampaikan kerinduannya mengunjungi Jawa Timur, khususnya kota Surabaya.
Dan juga kepada teman-teman relawan semua, jaga soliditas, asal-usul boleh beda, tujuan kita sama, setuju, seragamnya boleh beragam, tapi langkah dan arahnya sama. Satu, kata Anies. Saya berharap kepada semuanya saling mendukung satu sama lain, jangan justru saling menikung, saling menyikut, jangan, saling support dan saling dukung. Memang kita punya berbagai macam latar belakang, daerahnya pun berbeda-beda, tetapi kita punya niat yang sama, bahwa di tahun 2024 kita ingin membawa hadirnya rasa keadilan bagi semua. Lanjut Anies. Anies meminta relawan menyampaikan pesan yang positif ke masyarakat luas terkait gerakan perubahan Indonesia. Gerakan ini, kata Anies, akan semakin bertambah banyak dan makin luas. Pesannya itu saja kepada semua. Saya harap ini bisa dijaga soliditasnya. Kalau lihat begini, warna-warni relawan itu, saya titip pada semua di wilayah manapun. Kirim pesan yang positif, pesan yang merangkul. Kita sampaikan kepada semua bahwa kita ingin bergerak untuk menghadirkan keadilan. Pungkas Anies Baswedan.